Saudaraku, selamat pagi. Kali ini renungan pendek saya bertemakan tema yang agak mengerikan. Karena temanya adalah lawanlah iblis. Teksnya diambil 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku, sekali lagi, lawanlah iblis. Yang namanya iblis, saudaraku, kita sering katakan di dalam bahasa Yunani itu diabolos. Itu adalah makhluk yang tidak dilihat oleh mata kita, yang suka memfitnah, menuduh, dan menggoda orang beriman, supaya orang beriman rusak hidupnya, hilang imannya. Dan iblis itu makhluk yang sangat pintar. Dia sangat berpengalaman, dia sangat canggih dalam pemahaman dan pengertian. Dan karena itu dia ingin supaya sama seperti dia dihukum oleh Tuhan karena kecongkaan dan ingin melawan Tuhan, dia juga ingin manusia kehilangan iman dan akan sama-sama dihukum seperti dia. Karena itu, saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan, lawanlah iblis. Teks kita mengatakan supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Artinya saya katakan kenapa dikatakan sadar dan berjaga, yaitu bahwa itu artinya dalam hidup ini kita selalu harus ingat siapa kita, apa yang baik untuk kita, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita hindari. Itu kata firman Tuhan, sadar dan berjaga. Lalu yang kedua, lawan iblis dengan iman yang teguh. Iblis itu sudah selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia kepada kebodohan. Artinya supaya manusia itu bisa kehilangan iman. Iblis selalu memberikan kepada manusia janji atau godaan dengan hal yang sangat disenangi di dunia ini. Hal yang berhubungan dengan kekayaan, kenikmatan, kebahagiaan, seks. Seperti sering kita dengar apa yang namanya filsafat hedonisme. Bahwa kebahagiaan itu adalah kebajikan tertinggi. Tapi tidak, saudaraku. Kebahagiaan yang tidak sesuai dengan perintah Allah adalah malapetaka karena ujungnya akan membawa kehancuran. Karena itu, saudaraku, kita harus bilang tidak kepada iblis. Apa yang ditawarkan harus kita hadapi dengan kehati-hatian, dengan kalkulasi, dengan pemahaman akan firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang membawa manfaat, apa yang berbahaya untuk hidup kita sebagai orang Kristen. Karena itu nasihat firman Tuhan, lawanlah dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu iman yang berakar kepada sabda Tuhan. Mempercayai kasih dan kemurahan Tuhan, mempercayai nasihat firman Tuhan, mempercayai perintah Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, maka iblis akan lari daripadamu. Ingatlah tadi dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia suka meneror, dia suka menakut-nakuti, dia bahkan nanti ujungnya akan menghancurkan. Karena singa selalu mencari mangsa. Tetapi saudaraku, sebagai orang beriman kita harus punya iman yang teguh. Iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Yang kita hidupi dengan ketaatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup menurut aturan dan prinsip firman Tuhan. Itulah namanya melawan iblis dengan iman yang teguh. Jangan sampai kita silau, jangan sampai kita terseret, jangan sampai kita tertipu oleh si iblis. Karena itu waspadalah dan lawanlah iblis. Supaya iman kita tidak tergilas oleh dunia. Supaya kita tidak silau kepada kekayaan dan kesenangan. Ingatlah, saudaraku, bahwa iblis selalu menggoda. Tujuannya adalah merusak iman kita. Karena itu waspada dan lawanlah. Katakan tidak kepada iblis. Katakan tidak kepada dosa. Katakan tidak kepada ketidakjujuran. Katakan tidak kepada keserakahan. Lawan dengan iman yang teguh. Semoga hari ini menjadi hari yang baik, mencerminkan iman yang benar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bisa mendengar renungan singkat
Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak dikalahkan oleh iblis. Tolonglah kami supaya kami hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Berkatilah negeri kami, berkatilah dunia kami. Supaya orang-orang yang menderita mendapat pertolongan. Supaya anak kelaparan dapat cukup makanan. Supaya orang-orang yang ketakutan karena teror perang dan berbagai situasi diberkati Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan menolong kami hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudaraku.